Kadek Solo TV. Kali ini kita punya rubrik baru yang bernama History. Di History ini kita akan mengulik lebih dalam sisi lain dan kehidupan tokoh inspiratif. Hari ini kita akan berkunjung ke kediaman mantan Wali Kota Solo, Bapak F.X. Hadi Rudiatmo. Setelah 2 tahun, hampir 2 tahun menyelesaikan tugasnya sebagai wali kota, tentu banyak yang penasaran dan kangen nih. Kira-kira sekarang kegiatannya Pak Rudi ini apa? Apakah masih setia dengan memelihara kumisnya atau jangan-jangan mencukur kumisnya? Yuk, mari ikuti aku langsung ke kediaman Pak Rudi di Pucang Sawit, Solo. Selamat pagi, Pak. Ini Pak Rudi katanya sedang ada di sini, sedang ada kegiatan pagi. Iya. Oh iya. Halo Mbak. Selamat pagi, Pak. Selamat malam. Lagi apa ini, Pak? Biasa mempeni ciptaan Tuhan. Ayam. Wah, banyak ya ayamnya. Banyak kita di sana. Lele. Oh, ada lele juga di sana. Ada. Tapi naik panen ditum-tumke. Nggih. Pripun, Mbak? Gini Pak, kita dari Kadek Solo pengen ngobrol-ngobrol nih sama Pak Rudi. Kan udah hampir 2 tahun ya Pak? Setahun, baru setahun. Nah, mungkin banyak warga Solo dan sekitarnya yang kangen dan penasaran Pak Rudi sekarang tuh lagi ngapain sih? Gitu. Kegiatannya apa aja? Kegiatannya jadi pemulung. Tukang las. Tukang las. Nah, ini memanfaatkan barang-barang bekas. Jadi dipan untuk nanti siapa tahu ada yang buka kos-kosan butuh dipan, ini kita buatkan. Berarti Pak Rudi juga bisa jadi tukang kayu? Oh bisa. Tukang kayu sekarang kan gampang, masah pakai mesin. Dulu kan pakai unduk itu. Siap. Ini berarti juga dengan warga sekitar sini ya, ya, Pak? ini warga masyarakat. Siap. Pak, kita mau ngobrol lebih dalam Ayo, Pak. sana moga. Pak Rudi, 16 tahun Pak Rudi di pemerintahan, baik itu eksekutif, mulai legislatif ya, di DPRD Solo 2004, lalu menjadi wakil dan naik menjadi wali kota. Pilkada 2015 kembali menjadi wali kota. Nah, 16 tahun menjabat di pemerintahan itu lama banget. Dan sekarang udah menyelesaikan tugasnya di pemerintahan dan kembali ke masyarakat. Gimana Pak rasanya setelah 16 tahun? Saya enggak punya perbedaan ya. Karena saya dilahirkan dari bawah, menderita, bisa keluar dari kemiskinan, bisa bekerja, dan bisa melayani masyarakat. Sehingga saya punya prinsip, punya sikap dan punya komitmen. Prinsip dalam hidup adalah berjuang untuk menghidupi diri sendiri dan harus bermanfaat untuk orang lain. Nah, sehingga 16 tahun saya di pemerintahan, di 2 lembaga ya, di legislatif saya kira-kira 4 bulan, di eksekutif kira-kira ya 15 bulan lebih dan sebagainya. 15 tahun? 15 tahun itu saya anggap tidak ada persoalan. Artinya bahwa yang namanya derajat pangkat itu sampiran.
harta itu hanya titipan, nyawa itu hanya gaduan atau pinjaman. Nah, sehingga tugas saya merawat ini. Kalau merawatnya dengan prinsip hidup dan sikap hidup dan komitmen hidup, nampaknya nggak ada persoalan. Selesai jadi wali kota, saya jadi tukang las pun nggak canggung, karena sudah punya prinsip, punya sikap dan punya komitmen hidup melayani. Nah, sehingga di pemerintahan saya melayani masyarakat secara umum di Kota Surakarta, jadi tukang las pun juga melayani masyarakat yang membutuhkan tenaga las untuk kepentingan-kepentingan pengelasan. Dimanapun bisa bermanfaat. Dimanapun bermanfaat. Dan di samping itu saya juga masih tetap berkarya merawat bantaran sungai yang dulu kumuh, yang dihuni kurang lebih ada 1571 kakak, yang sekarang sudah direlokasi semua. Sebagian kecil ini kita rawat, kita tata untuk menjadi destinasi wisatanya orang miskin, karena masuk tidak perlu membayar, dan suasana di sana nanti bisa dibersari sendiri. Di samping itu saya masih tetap mengelola sampah yang dari perusahaan yang kita ambil, kita jual lagi, yang tidak bisa kita jual kita kumpulkan nanti bisa didaur ulang, termasuk sampah kayu. Nah, kayu yang bisa kita manfaatkan jadi lemari, jadi dipan, jadi dempel, ya pokoknya sedapat mungkin barang itu bisa dimanfaatkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Kalau dari sisi rutinitas, mungkin dulu ketika menjadi wali kota itu kita tahu sendiri jam 6 tuh Pak Kudi udah sampai lapangan, udah keliling-keliling ngecek apa-apa. Nah sekarang mungkin setelah tidak ikutin ngantor ya, mungkin bangun pagi lebih santai nih. Enggak bisa Mbak, karena saya sudah terbiasa. Jadi saya tidur jam berapapun, jam 3:30 itu saya mesti bangun. Jam 4 saya keluar rumah, persiapan untuk ngontel sepeda. Ya. Nanti 4:30 atau jam 5 sudah sampai rumah. Nanti saya ngurus piaraan. Ada anjing, ada burung, ada ayam. Iya, peliharaannya Pak Kudi banyak banget. Banyak. Ada itu nanti kita beri makan semua jam 7 selesai. Jam 7 selesai, jadi wali kota dan tidak itu sama. Tetap bangun pagi tetap masih sama. Enggak ada bedanya. Bedanya enggak ngantor nih. Bedanya enggak bertanggung jawab secara keseluruhan di pemerintahan. Iya. Bedanya itu aja. Tetapi kesamaannya sama. 5:30 pagi masyarakat sudah ada banyak yang kesini. Sama, karena ya saya kan tidak bisa dan tidak mau dan tidak bakalan menolak masyarakat yang berkunjung ke rumah saya. Ya memberikan solusi apapun yang menjadi keluhan dari masyarakat itu sendiri. Sampai dengan tadi pagi jam berapa ya, 8:30 baru pulang teman-teman masyarakat. Karena ada persoalan itu bukan orang Solo tok ternyata. Tadi orang Sukoharjo kesini, orang yang ngene bupati toh aku ngono. Udah terbiasa ada kesandap. Namun sudah kita beri solusi. Yang penting ada solusi. Jadi nggak ada bedanya. Bedanya hanya satu, saya tidak bertanggung jawab terhadap tugas-tugas pemerintahan. Namun saya tetap hidup untuk berkarya melayani masyarakat. Ini artinya masih ada kesamaan ya Pak ya. Kalau pengen melihat Pak Kudi dulu itu pas menjadi wali kota itu ada hal yang menarik. Setiap agenda apapun, dimanapun, setiap selesai agenda itu mau naik mobil pasti udah dicegat warga ya Pak ya. Dulu saya lihat sendiri itu, saya tahu sendiri. Sekarang sama. Ada yang curhat soal biaya. Ya biasa itu. Betul. Kita pasti dicegat dan Pak Kudi selalu langsung respon ya Pak ya. Nah, sekarang ini juga masih seperti ada itu Pak. Cuman bedanya tidak di mobil, namun ketemunya pas jagong. Takjiah. Itu kan selalu. Jadi kalau saya jagong itu mohon maaf, jagongnya sekarang ini kan hanya salaman selesai pulang ya, Pak, ya. Tapi begitu keluar dari gedung itu sudah dicegat, Pak kangen Pak minta foto. Ya ada yang curhat menyampaikan begini, ini kan di jagongan, silahkan aja datang ke rumah. Itu sama. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali.
Hanya saja perbedaan tadi yang saya sampaikan. Kalau kemarin itu saya punya tanggung jawab masyarakat sekota Surakarta dan pemerintah. Kalau sekarang ini melayani masyarakat yang ada di kota Surakarta yang sering menyampaikan keluhan kepada saya, mencarikan solusi. Kalau bisa solusi itu saya selesaikan sekarang, ya sekarang saya selesaikan. Berarti udah banyak masyarakat Kota Solo ini yang nyaman juga dengan Pak Budi ya Pak ya? Lah kalau saya kasih tahu, Mbok ning ngene Pak Bupati, Bu Bupati, mboten Pak kula purun ning kalih Bapak ya wis. Kalau panggil saya kan bukan Bapak, Pak E. Pak E. Enggak apa-apa. Selama saya masih diberi nafas, hidup saya ini harus bermanfaat untuk sesama. Dan ciptaan Tuhan. Nah, bocorkan nih, Gastri boleh juga sama Pak Budi. Curhat apapun. Boleh. Pak Budi, ini tadi kan Pak Budi pamer nih soal taman dan las-lasan. Kita pengen nih langsung ke sana. Ayo, bisa ya Pak ya? Oh, sangat-sangat dekat. Dekat ini hanya berapa meter ini? 20 meter paling. Iya. Oke. Pak Budi, ini kan Pak Budi sendiri getol banget ya Pak ya, membantu masyarakat. Bahkan kemarin kan ada kayak komitmen Mbak. Tebus ijazah ya Pak ya? Ya, sampai hari ini masih ada. Kok getol banget ya? Ya, karena ini apa yang pernah saya rasakan, jangan sampai dirasakan oleh anak-anak sekarang. Dulu saya sekolahnya itu SD-nya Kanisius, ST Negeri 6. ST Negeri 6 itu kan setengah nangis, sekolah setengah nangis. Karena kalau mau bayar SMP, SD itu SMP. Kalau mau bayar sekolah itu orang tua saya kan tidak mampu. Saya hanya anak seorang janda dengan 13 keluarga. Nah, sehingga ketika kebutuhan sekolah itu tidak seperti anak-anak sekarang. Nah, yang kedua, sekolah jalan kaki. Begitu melanjutkan sekolah pun juga sekolahnya dapatnya setengah mati STM. Nah, setengah mati. Jadi sekolah seperti bekerja, selesai sekolah harus bekerja. Lah, harapan saya anak-anak sekarang ini tidak seperti yang pernah saya rasakan. Digusur 3 kali tanpa dapat ganti rugi. Sekolah tidak bisa membayar rutin. Oh, itu mana ada catatannya kok di ST Negeri itu. Saya belum bayar berapa bulan itu ada. Rapot kemarin yang diberikan ke saya, foto kopi yang diperbesar oleh kepala sekolah Bu Ani itu, waduh. Terus yang membayar siapa itu Pak? Ya istri orang tua saya, namun kan tidak bisa langsung setiap bulan gitu. Orang tua saya dan kakak saya yang jadi guru itu. Nah, sehingga kepedulian ini kita carikan solusi yang lain. Satu, dengan kebijakan pemerintah waktu saya jadi wali kota, adanya adanya bantuan BPMKS, bantuan pendidikan masyarakat Surakarta. Tetapi itu tidak menyelesaikan masalah juga. Nah, sehingga apapun yang saya dapatkan dari pemerintah itu kita kembalikan pada masyarakat untuk mengambil ijazah, membelikan handphone pada saat PJJ dan ya lainnya sebetulnya yang bisa kami lakukan itu. Jadi itulah cerita hidup saya ini, jangan sampai anak-anak itu juga mengalami dan merasakan lah. Karena pernah merasakan bagaimana susahnya orang miskin lah gitu. Nah, ini salah satu cerita panjang. Cerita panjang ketika saya dulu ada di bantaran sungai, kena proyek Bengawan Solo tahun 70-an. Itu waktu Pak Budi. Oh, si kecil saya. Itu ya. Itu di mana Pak? Di sana. Di sana. Jadi saya itu pertama digusur dari Ngebrusan, jadi Kelurahan Kestalan sana. Saya usia 8 tahun. Terus saya di sini usia 11 tahun digusur lagi dengan proyek Bengawan Solo. Usia tanpa 15. Ada ganti rugi ya? Tanpa ganti rugi. Tahun umur 15 saya digusur untuk jalan tadi. Jalan yang kita lewati tadi. Nah, sehingga pada saat itu juga saya berikrar, Tuhan kalau diizinkan saya ingin menjadi pelayan masyarakat. Umur 19 saya jadi ketua RT. Nah, dari situlah saya memperjuangkan masyarakat itulah. Daerah ini dulu kan daerah yang kumuh. Iya, dulu ini Bengawan Solo ya Pak ya? Ya, ini Bengawan Solo yang kumuh. Sekarang kita tata untuk tempat
Ya, Kasih. rekreasinya orang miskin gitu aja. Karena satu tidak bayar dan lain sebagainya. Jalan-jalan buat nongkrong. Nah, Oh, ini awal mulanya itu ini barang bekas, bongkaran dari Pemkot. Saya tata di sini kok baik. Ini kan bekas halte bis ini. oh BST. Ya, BST yang dibongkar itu loh. Ya. Daripada dijual rongsok, saya pakai untuk ini. Saya meminta saja. Pak Kudi juga ikut ngelas di sini. Oh iyalah. Iyalah itu. Jadi semua itu termasuk ini sana. Namun sebagian besar beli. Nah ini nanti untuk lapak-lapak kalau ada kegiatan Panjang pasar. ya Pak ya sampai Wah ini 1 kilo yang sudah saya beginikan. 1 kilo. Ya dari sebuah sana Berapa tahun itu Pak? sampai ya saya selesai, saya tetap berkarya ini. Oh, berarti dimulai sekarang Bulan Maret Oh, 2020 ya Pak ya? 2021 no. 2021. Saya kan 17 iya. Februari 2021 selesai. 2021. Nah ini untuk kalau untuk jogging ya bisa sudah cukup Iya, lelah lah. bisa. Dari ujung sana sampai sana. Terus ini adalah untuk panggung nanti. Panggung untuk ya mau punya kerja mantenan boleh. Akhirnya bisa dimanfaatkan Iya. untuk masyarakat apapun kegiatannya ya Pak ya. Ini kan berarti kediaman Pak Kudi tadi dari ke sana ke sini itu kan deket banget sama Sungai Bengawan Solo. Dan dulu itu Pucang Sawit sini kan pernah Kebanjiran, juga ya Pak betul, ya? betul. Pak Kudi juga Ya. Kebanjiran rumah saya. Kebanjiran. Namun sekarang sudah tidak. Nah, dulu itu Pak Kudi sebagai pejabat, sebagai anggota DPRD, sebagai wali kota dan wakil wali kota, pernah kebanjiran juga. Ya. Sebenarnya kan kalau bisa memilih itu kan pengen pindah nih di tengah kota yang lebih nyaman, yang lebih ini kan bisa memilih tempat tinggal manapun bisa. Ya, bisa. Tapi Pak Kudi memilih bertahan untuk Di sini tinggal saja. di dekat Sungai Bengawan Solo. Jadi saya punya pemikiran dulu membuat sebuah kelompok yang namanya Ngrekso Lepen Mangku Keprabon. Apa itu Pak? Artinya kalau setiap manusia itu mau merawat sungai, bumi dan air dirawat, Tuhan akan berikan berkah yang berlimpah. Kira-kira seperti itu. Artinya manusia itu tidak boleh menjauh dari alam. Walaupun Resikonya tinggi, kebanjiran tidak apa-apa. Tetapi suka tidak suka Tuhan akan memberi jalan. Piye to ben kera kebanjiran. Saya berjuang maksimal mungkin mencari untuk membuat parapet ini. Nah, ini kan penghalang banjir. Namun tidak itu cukup. Jalan-jalan kita buatkan drainase dan ada yang namanya sumur resapan. Termasuk sini ada sumur resapannya. Nah, itulah sekarang Solo tidak banjir. Tapi ada genangan air kan masih ada kan. Ya, Nah, itu mesti ada solusinya nanti diselesaikan yang di daerah Lawean itu harus direlokasi. Iya. Karena memang di Solo ini salah satu PR-nya adalah relokasi masyarakat banjir. Karena Solo ini kan posisinya kan cekungan, Mbak. Sana tinggi, sana tinggi, sana tinggi, sana tinggi. Airnya ke sini di Solo. Nah, Bengawan Solo ini nantinya ada kita siapkan untuk perahu juga. Untuk wisata? Iya, wisata air. Jadi di sana pernah saya bendung supaya kedalaman airnya minimal 2 meter. Oh, biasa ini ya Pak ya? Pakai karung dengan pasir. Nah, ini kita beri nama Sunan Joko Kali. Apa itu Pak aslinya Pak? Sunan Joko Kali ini adalah kisah daripada kehidupan masyarakat di bantaran Sungai Bengawan Solo. Itu singkatan loh ya, jangan dikait-kaitkan dengan apapun. Pak Kudi itu sukanya singkatan. S-nya itu senajan. Bahasa Indonesianya biarpun. Ya. Une itu uripe, hidupnya. N-nya itu nandang, menderita. Ane itu atine, hatinya. N itu nelongso, biarpun hidupnya menderita lahir batin. Karena di sini kan wis was-was tok kalau hujan, banjir enggak dan sebagainya. J-nya itu jejak, lurus. O-nya itu ora. Gini goyah, O-nya lagi ora goreh. Artinya biarpun menderita lahir batin, warga masyarakat bantaran itu satu tetap lurus pada yang membuat kita hidup dan tidak mudah dipengaruhi dan tidak pernah khawatir tidak bisa makan.
kalinya singkatannya kanthi linambaran iman. Dengan berpegang kepada iman, kepercayaan Tuhan yang Maha Esa. Jadi Sunan Joko Kali Pucang Arum. Pucang Arum itu juga ada singkatan, namun tidak saya berikan. Namun paling tidak untuk mengangkat Pucang Sawit ini ya biar membuat bau yang harum, bukan bau yang busuk. Iya. Dengan semangat gotong royong. Dan masyarakat mendukung ya Pak ya, mendukung untuk pembangunan ini. Ya. Ini gotong royong setiap sore, namun untuk biaya yang lain ya saya menang dapat hasil dari lelang sampah, kita belikan paving, belikan semen, belikan pasir. Ini kita murah, ini juga membayar ini. Anak-anak sini kita karyakan, anak-anak sini itu yang mural itu. Anak sini. Jadi semuanya dari muda sampai tua mendukung semua ya Pak ya. Nah, ini kita mau ke bawah. Yuk, bisa ya Pak ya? Oh, bisa. Sudah ada dermaganya kok. Oh, siap untuk tinggal kaunya. Ya, kaunya. Ini nanti kita tanami rumput gajah mini. Biar besok kalau untuk kulineran di pinggir sungai itu bersih, gitu, dan tidak ada debunya di sini. Nah, ini anak-anak ini ya kita gaji, biarpun nganggur, biar tidak nganggur kan hidupi. Akhirnya ini memang anggaran atau dana untuk membuat ini semua itu memang Pak Gudi sendiri yang memikirkan. Saya sendiri ya, dan Pak, gotong royong gitu aja. Gotong royong nanti jam 5 sore itu ada kegiatan kerja bakti. Namun kalau untuk gaji anak-anak yang begitu-gitu itu saya sendiri. Pak Gudi, dulu sebelum menjadi wakil wali kota dan wali kota, Pak Gudi udah masuk dulu ke Pasketa ya Pak ya, dan lama menjadi ketua DPC PDIP sejak tahun 2000 sampai saat ini. 2025 nanti berakhir. Oh ya, berarti 25 tahun ya Pak. Jadi saya itu menjadi anggota partai itu tahun 77 sebagai PDI Segi 5 itu. Dulu BTW dulu Pak Gudi juga saya baca-baca kisahnya pernah jadi tukang pel. Oh iya, nanti itu 77 saya menjadi anggota partai. 79 saya bekerja di Konimek. Oh iya. Berangkatnya juga tidak bisa langsung bluk itu jadi supervisor, tidak. Saya jadi tukang pel dulu, membersihkan mesin, membersihkan ruangan. Itu dengan gaji Rp750 dulu. Tahun 77 ya? Tahun 79. Oh 79. 980. Terus selang 2 tahun saya diangkat menjadi karyawan dengan gaji 16.500. Itu sudah menikah ya Pak ya? Sudah, makanya saya bagaimana memeras keringat, memutar otak, bagaimana saya bisa menghidupi keluarga. Saya tidak mau bahwa saya meminang istri saya ini hanya untuk disengsarakan. Itu kerja keras yang kita lakukan. Jawab sekali ini, patut dicontoh. Saya lembur sampai jam 12 malam pun tidak pernah rasa takut. Saya di Konimek 21 tahun. Mulai dari tukang pel, saya menjadi pembantu operator, menjadi pembantu teknik, menjadi teknisi. Lantas saya menjadi kepala workshop, ngelas dan sebagainya, bubut dan sebagainya. Setelah itu saya ditarik lagi jadi pembantu teknisi, menjadi teknisi madya, menjadi teknisi, diangkat menjadi kepala workshop. Setelah kepala workshop diangkat, kepala workshop saya ditarik kembali ke produksi untuk menjadi supervisor produksi yang ada di Konimek. Lantas tahun 2000 saya terpilih menjadi ketua DPC. Saya diminta memilih salah satu, masih menjadi karyawan Konimek atau karir politiknya. Ya karena saya dipilih oleh kader PDI Perjuangan pemilihan ketua DPC itu, akhirnya saya menjawab saya meneruskan sebagai ketua DPC partai. Berarti Pak Gudi ini 25 tahun menjadi ketua DPC. Jadi saya anggota partai 77,
82 saya ini sudah menjadi Bankordes dulu, pembantu komisaris desa. Tahun 82 saya menjadi sekretaris Komdes. Tahun 87 saya menjadi Komdes. 92 saya menjadi sekretaris Komcat. 96 saya diangkat menjadi ketua PAC Promek waktu itu. Promega. Tahun 2000 saya dipilih menjadi ketua DPC sampai nanti 2025. Jadi saya sudah kurang lebih, mohon maaf, 45 tahun 45 tahun berarti mengurus partai. Hampir lebih dari 60 tahun. 2/3 umur saya untuk partai dan masyarakat. Partai. Ya. Jadi ketua RT saya usia 19. Ketua RW saya usia 21 tahun. Pak Rudi itu terbiasa ini ya. Menjalani semua itu benar-benar merangkak dari nol. Ya, dari nol, dan saya lurus dalam singkatan lagi nih. Lurus dalam pengabdian, ikhlas dalam pelayanan. Nah, lurik. Nah, mengapa saya sampaikan semua sekarang sudah saya serahkan pada ASN. Jadi ASN satu harus lurik, yang kedua harus joglo. Joglo apa itu, Pak? Jejak ora goyah lan ora goreh, artinya dengan gaji berapapun tidak mudah dipengaruhi, disuap dan sebagainya, dan tidak pernah khawatir tidak bisa menghidupi keluarga. Makanya semua kelurahan kita bangunkan joglo, supaya rohnya joglo ini merasuk di hati sanubari teman-teman. Makanya Solo nggak ada potongan proyek, jual beli jabatan, nggak ada. Karena sudah saya minta untuk jadi lurik, menjadi joglo, rohnya joglo, dan 5 mantap itu yang harus dilakukan. Mantap kejujuran, mantap kedisiplinan, mantap pelayanan, mantap organisasi, dan mantap gotong royong. Nah, itu yang sudah saya berikan pada teman-teman PNS semua. Pak Rudi itu ini tadi banyak banget bikin singkatan ya. Idenya dari kemana itu Pak, singkatan itu? Pokoknya saya tidak akan pernah berhenti berpikir ini. Karena orang kalau sudah punya prinsip, antara pikiran dan tindakan ini mesti sejalan. Dan sikapnya melayani pasti. Komitmennya mensejahterakan rakyat. Itu sudah saya lakukan sejak saya hidup menderita bersama-sama dengan saudara-saudara saya. Jadi benar-benar penderitaan itu menjadi modal dasar, ya, Pak, ya? Modal dasar untuk melayani masyarakat. Pak Rudi sendiri ini sering muncul dalam polling calon gubernur Jawa Tengah. Gimana itu, Pak? Ya, namanya orang menilai itu kan sah-sah saja. Tapi perlu diketahui bahwa saya ini kan petugas partai yang punya prinsip, punya sikap, dan punya komitmen kepada ketua umum saya dan PDI Perjuangan. Nah, sehingga mau polling, mau apapun, ya itu biarkan saja. Itulah yang namanya demokrasi. Tapi saya tidak punya keinginan apapun untuk masuk di sana. Tapi kalau memang ketua umum saya calonkan? Kalau ketua umum saya perintah, Ruth kamu masuk sungai, saya jalankan untuk kepentingan masyarakat. Namun saya masuk sungainya pun mesti harus menggunakan perlengkapan yang baik. Siapan ya, Pak, ya? Masuk sumur, Ruth, biarpun itu beracun, saya akan masuk. Biarpun itu beracun dan bisa mematikan manusia, namun saya harus turun ke sana, harus ada hasilnya. Nah, mestinya harus perlengkapan dan sebagainya. Tidak asal nyemplung ya? Oh, tidak. Mesti harus kita pikir, ini ada racunnya, mesti saya harus berbuat untuk melindungi diri saya sendiri. Keluar dari sumur itu ada hasilnya dan bermanfaat untuk masyarakat. Dan saya tuh ingat banget dulu kan pernah nih kita liputan, saya dulu pernah tugas di Balai Kota walaupun sebentar ya. Dulu tahun setelah Pak Jokowi terpilih jadi presiden itu sering Pak Rudi itu muncul namanya dalam bursa calon menteri Jokowi. Dan saya selalu ingat jawabannya Pak Rudi itu selalu bilang gini, wah aku ki wong sekeng. Apa itu Pak? Wong sekeng itu Pak. Dan jadi saya ini kan itu, orang sekeng itu kan orang paling rendah sendiri. Saya kalau bisa menyampaikan begini,
Saya ini kan orang ataupun manusia yang mijil wong dari Sudra Papeki, artinya orang yang paling rendah. Sehingga saya tidak mungkin dan tidak ingin meraih sesuatu yang tidak mungkin untuk ukuran saya. Berarti wong sekeng itu ya orang yang termiskin. Namun yang perlu diingat, miskin harta berkah, namun miskin mental musibah. Lah saya miskinnya dari miskin harta, tidak pernah miskin mental. Nah itulah, sehingga tawaran apapun, karena saya punya prinsip, punya sikap dan punya komitmen terhadap ketua umum, Ruth kue jogo Solo sik, ya sudah, ditawarin apapun saya tidak akan terima. Karena saya punya prinsip tadi, ketua umum saya menugasi saya jaga Solo, ya sudah saya jaga Solo dulu. Itulah yang sebenarnya, sebetulnya ini tidak perlu saya sampaikan penjenengan, berhubung jenengan nanya, ini saya sampaikan. Kemarin sama, saya sudah mau mundur dari ketua DPC, ketua umum saya menugasi lagi, waktu konvercap di DPD, Ruth kamu jaga Solo, siap Bu. Dan bahkan Ibu sempat menyampaikan, Ruth bikinkan pagar, itu bukan pagar untuk rumah loh ya, itu filosofi. Ketua umum saya itu ngomong, ngendiko, Bung Karno juga ngendikan, itu hampir sama, tak jabarkan. Buatkan pagar, sehingga saya harus membuat pagar kader-kader partai PDI Perjuangan ini jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal yang negatif dan merugikan masyarakat. Pagri bentra korupsi biye. Pagri ben tidak mudah terpengaruh dengan iming-iming 100.000, 500.000 dan seterusnya. Itulah sebetulnya perintah ketua umum saya, buatkan pagar Ruth, siap Bu. Nah itu karena punya prinsip, punya sikap dan punya komitmen terhadap ketua umum dan PDI Perjuangan. Selain di politik, Pak Rudi juga cukup peduli dengan dunia sepak bola ya. Dan pernah menjadi ketua PSSI dan Persis ya Pak ya. Nah saat ini Pak Rudi masih, walaupun tidak menjabat di, masih mengikuti terus ya Pak ya? Oh masih, jadi mungkin begini, kemarin kan Persis ini kan agak nggak sehat, ya saya minta yuk disehatkan lagi. Saya pecinta olahraga apapun saya bisa, yang nggak bisa golf, karena saya nggak mau. Nah jadi Mbak kalau mau ngajak main catur saya bisa. Wah saya nggak bisa Pak. Pingpong boleh, bulu tangkis boleh, mau sepak bola, bola voli, bola basket saya bisa, bela diri sangat-sangat bisa. Nah, itu. Berarti ini sekarang kan Persis kan kemarin bisa berpromosi ke Liga 1 ya. Ya ngurus sepak bola itu tergantung punya biaya atau tidak. Ketika saya membawa Persis Solo masuk ke divisi utama, dari divisi 2, divisi 1 itu juga cukup berat. Kalau ngurus sepak bola tidak punya nyali, nggak usah ngurus. Nyali dalam arti kata berkelahi tidak, nyali berkorban untuk sepak bola. Tombok dan tombok, tidak ada yang kalau sampai ngurus sepak bola itu untung, lah itu pasti ada main-main yang dilakukan. Nah, itulah yang kisah-kisah perjalanan hidup mulai dari pelayan masyarakat sampai pemerintahan dan olahraga. Semua ya Pak? Semua, dan kemarin ada cerita yang mungkin Mbak juga melihat di Instagram ya, Mas Gibran tak gendong itu. Itu sebetulnya saya nggak mau jadi pembicaraan netizen. Ketika saya menjadi penjaga gawang itu saya mau ngambil bola, Mas Gibran itu kan nabrak saya. Karena Mas Gibran belum pernah bermain sepak bola yang sesungguhnya loh ya. Pasti jatuhnya tidak akan bisa mengatur jatuhnya badan yang supaya tidak cedera bagaimana. Akhirnya kita saut, kita gendong, itulah filosofi mikul dhuwur mendem jeruk. Biarpun Mas Gibran itu masih usia muda, tetapi beliau adalah wali kota pemimpin. Saya. Nah, itu. Tetapi kalau tidak saya saut, mereka jatuh ke selio gitu aja, netizen nyinyir. Wah, ini dicelakakan oleh Pak Rudi. Nah, kan begitu. Ya. Itu. Pak Rudi, ada satu trademark yang dari dulu Pak Rudi pernah cukur gundul pernah. Ya. Tapi belum pernah
cukur kumis. Nah, ya jangan. Kalau cukur, kenapa nih Pak? Apakah pengen memperlihatkan bahwa wah ini sangat nih, jadi sosok sangat bukan nih, begitu. gitu. Jadi kumis itu bukan untuk menunjukkan kesangarannya, tidak. Namun ini dipakai untuk bagaimana Tuhan memberi saya kumis ini bisa merawat atau tidak. Woi, sampai kumis saja ada filosofinya. Kalau mohon maaf, kalau tidak dirawat pasti nggak karu-karuan kan gitu. Tapi saya mulai kecil sudah mulai kita rawat itu. Oh, berarti Pak Kudi memelihara kumis itu mas dari remaja ya Pak ya? Iya, sudah kita rawat. Berarti gundul berkenah, tapi kalau cukup kumis jangan sampai. Karena kalau begini kan tidak perlu diatur kan bisa. Ya. Namun kalau kumis ini tidak diatur, itu akan membuat jelek situasi, membuat jelek yang punya kumis. Nah, berarti mencerminkan gitu ya Pak gitu ya. aja. Jadi kalau bisa kumisnya rapi, ini untuk aku dewe loh. Iya, ya mudah-mudahan saya jalannya juga seperti kumis, tumbuh, kita rapikan, dan kita bisa menumbuhkan kumis lagi, namun tidak mengganggu yang lainnya. Coba kalau ini tidak dirawat, sampai ke bawah-bawah dan seterusnya. Termasuk jambang saya ini juga tak rawat. Ini kawat semuanya. Terakhir nih Pak Kudi. Pak Kudi dan Solo itu sudah melekat, sangat melekat ya. Ini sekaligus tantangan buat Pak Kudi, pertanyaan dan tantangan. Kalau boleh menggambarkan tentang Solo dalam 3 kata, Pak Kudi yang jago bikin kata-kata. Apa itu? Apa ini Pak? 3 kata yang menggambarkan kota Solo. Kota Solo harus margane ayem, rezekine akeh, sehat, waras, wasis, wareg. Nah, 3 kata. Cita-cita saya selalu sampaikan, kalau Mbak punya HP mungkin setiap pagi kita sampaikan salam 3W. Waras, wasis, wareg. Kalau 3WMP tambahi mapan dan papan. Nah, namun kalau sudah ini pasti punya kemapanan dalam aturan, kemapanan dalam keluarga, dan pasti punya tempat tinggal. Kalau sudah sehat, cerdas, pinter, bisa mencari makan sendiri, pasti akan mapan secara ekonomi, keluarga, dan tempat tinggal. Makanya kalau Solo waras itu singkatan. W-nya itu warung. Saya kepengennya, cita-cita saya, kepengin saya rakyat Solo ini wargane ayem, are rezekine ane akeh sehat. Nek wargane ayem rezekine akeh mesti sehat pikiran, sehat hatinya, sehat perilakunya. Nah, dan yang lebih perlu saya sampaikan, sampai dengan hari ini saya masih menjadi pelayan masyarakat umat di gereja Katolik Santa Perawan Maria Regina, menjadi prodiakon. Nah, itu sejak tahun 93 sampai sekarang. Dari sisi religi ya kita rawat. Karena tadi derajat pangkat sampiran, harta titipan, nyawa ini hanya pinjaman. Kalau bahasa Jawanya, iling-ilingan ya, bondo donya kuwi mung sampiran. Kedudukan dan sebagainya mung sampiran, bondo kuwi mung titipan. Kedudukan, jabatan, pangkat kuwi mung sampiran, bondo kuwi mung titipan, nyawa kuwi mung gaduhan. Artinya derajat, pangkat, kedudukan itu hanya sementara, titipan. Harta itu hanya titipan, hanya sementara. Harta itu hanya titipan, nyawa itu hanya gaduhan, pinjaman. Tiga-tiganya kalau tidak dirawat, Tuhan cepat mengambil. Nah, itu aja, itu yang saya lakukan. Jadi pegangan Pak. Iya, nggih. Ya, gitu Pak Kudi. Terima kasih atas waktunya. Kita doakan Pak Kudi selalu sehat, waras, bisa melanjutkan cita-cita, memberi ruang terbuka kepada warga yang tidak mampu ke Tawangmangu, cukup di pinggir sungai Bengawan Solo. Yang biaya murah, tidak perlu membayar, mau foto-foto. Nanti ini banyak anunya. Nanti bentar lagi mau kita pasangi payung-payung dulu kan. Imlek, nanti ngabuburit ada sendiri. Nanti kalau anu tak kabari Mbak. Biar ini ya Pak ya, gaul kekinian. Ya, satu itu, yang kedua masyarakat kesini itu seneng.
Gratis. Gratis. Dan kalau siang nanti anak-anak sekolah itu belajar di sini sudah kita siapkan WiFi juga. Iya. Siap Pak Kudi. Sehat Matur nuwun. selalu Sehat. dan selalu bersemangat Salam buat untuk membangun teman-teman kota Radon Solo. Solo. Nah, mantap.